Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa secara bersama. Doa dimulai. Semua, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon diperhatikan wilayah. Saya ingin mengabsen dulu ya. Oke, ketua kelas berdiri. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir? Semua. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, saya mengajak anak untuk berdiri. Berdiri dulu. Berdiri. Saya ingin memastikan dulu kesiapannya untuk belajar. Rapikan dulu pakaiannya. Rapikan. Ya, kalau dirapikan dulu pakaiannya, karena kesiapan belajar juga itu sangat penting. Gimana, siap untuk belajar? Siap. Siap? Siap. Masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Ya, silakan dulu. Baik, anak-anak semua, masih ingat pembelajaran minggu lalu? Apa itu menerima? Mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin. Nah, pembelajaran minggu lalu itu kita berfokus ke bagaimana cara membaca Quran surah At-Tin. Baik anak semua, akhirnya kita masuk di pembelajaran inti pada pagi hari ini, yaitu kita pembagian kelompok. Namun sebelumnya kan sudah dibagi kelompok. Ini saya namakan kelompok A, ya. Yang di tengah kelompok B, yang sebelah kiri adalah kelompok C. Oke ya, kali ini kita masuk di pembelajaran pesan pokok Quran surah At-Tin. Ya, coba diperhatikan di atas. Nah, pembelajaran minggu kemarin kita mengartikan surah At-Tin. Coba perhatikan pembelajaran minggu kemarin ini ya. Nah, mengurut yang sudah diacak, saya kemarin kan berikan kartu ya. Nah, kita urut pasangan. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masuk di pesan pokok Quran surah At-Tin atas nama buah tin dan buah zaitun, ya tak? Buah tin demi buah tin dan buah zaitun. Ini contoh buah zaitun. Sudah pernah tahu kalian buah zaitun? Nah, kalau belum pernah tahu, ini contohnya ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya buah tin dan buah zaitun itu banyak terdapat di Baitul Maqdis, ya, atau di Palestina. Nah, Baitul Maqdis atau Palestina ini merupakan tempat diutusnya para nabi.
Jadi kebanyakan nabi ya itu diutusnya berada di Baitul Maqdis atau di Palestina ini. Makanya dalam surat At-Tin itu disebutkan bahwa Allah itu bersumpah atas buah tin dan buah zaitun, itu maksudnya atas Baitul Maqdis, yaitu tempatnya diutus para nabi. Kemudian berikutnya gambar apa ini? Ini adalah Bukit Sinai atau Bukit Tursina atau Gunung Sinai ya. Nah, Gunung Sinai ini juga sumpah Nabi yang kedua atas atau demi Gunung Sinai. Gunung Sinai ini keterangannya merupakan tempat Nabi Musa menerima wahyu. Jadi Nabi Musa menerima wahyu itu berada di Gunung Tursina atau di Gunung Sinai. Nah, ini terdapat dalam surat At-Tin. Berikutnya yang ketiga, Allah bersumpah atas ini. Apa ini kira-kira? Ini adalah gambar Ka'bah ya, berarti kota Mekah. Nah, kota Mekah ini sudah kita ketahui bersama, yaitu merupakan tempat kelahiran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Nah, anak semua, sesuai dengan tadi pembagian kelompok, maka oleh itu saya ingin menguji kemampuan kalian terkait dengan pengetahuan sampai di mana kita sudah melihat pesan pokok terkait dengan Quran. Ya, per kelompok ya. Coba saling mendekat. Walaupun per orang, tapi dikerjanya per kelompok. Silakan dikerja. Silakan berdiskusi. Namanya kerja kelompok, maka berdiskusi terkait dengan pemahaman kita pesan pokok Quran surah At-Tin. Ya, silakan berdiskusi. Ya. Ya, kelompok selanjutnya di sini kelompok B, silakan berdiskusi. Oke. Kelompok C, silakan berdiskusi. Oke. Jadi saya kasih waktu untuk dikerjakan. Setelah selesai dikerjakan, maka setiap kelompok menampilkan hasil pekerjaannya. Ya? Paham? Paham? Silakan kelompok 1 tampil ke depan untuk menampilkan hasil kegiatan kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami membacakan hasil kerja kelompok kami. Pesan pokok surah At-Tin. 1. Sumpah Allah. 2. Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya, silakan untuk duduk kembali tempatnya. Selanjutnya kelompok B. Ya, silakan. Kelompok B. Kerja kelompok kami Yaitu. Silakan. 1. Sumpah Allah. Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. 3. Lalu manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. 4. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok C. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil kelompok saya. Pesan pokok Quran surah At-Tin, yaitu
1. Sumpah Allah. 2. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 3. Lalu manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. 4. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok C. Nah, silakan duduk nak. Sudah tadi jelasan per kelompok, mempresentasikan per kelompok di depan teman-temannya, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Substansi daripada pesampung Quran Surat At-Tin. Oleh karena itu, kegiatan selanjutnya silakan dikumpulkan tugasnya tadi. Silakan dikumpulkan tugasnya. Nanti saya akan berikan penilaian ya. Tolong kumpulkan. Sudah ditulis namanya ya? Marilah kita bersama-sama menyimpulkan kegiatan pertemuan hari ini, yaitu pesan pokok Quran Surat At-Tin. Yang pertama adalah sumpah Allah, yang dimana dalam sumpah Allah adalah banyak terdapat lanjut tempat Nabi Musa menerima. Lanjut yang ketiga, tempat kelahiran Nabi Muhammad. Kalau kita menyebut Nabi Muhammad, maka kita mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan senantiasa kita juga mengirimkan selawat. Bagaimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pesan pokok yang kedua, bagaimana gambaran pesan pokok yang kedua? Manusia dibekali akal. Selanjutnya, ya, pesan pokok yang ketiga. Apa gambarannya pesan pokok yang ketiga? Tempat serendah-rendahnya adalah ya. Selanjutnya, karena manusia durhaka kepada Allah. Dan pokok yang keempat, kecuali orang-orang yang beri dan mengerjakan apa? Apa gambaran-gambarannya yang dimaksud pesan pokok ini? Yang selanjutnya, nah, itulah kemudian pesan pokok Quran Surat At-Tin. Ada berapa pesan pokoknya? Oke. Anak semua, sebelum kita pulang, saya ingin memberikan motivasi bahwasanya pembelajaran hal ini adalah pembelajaran pesan pokok Quran Surat At-Tin, yaitu ada 4 tadi. Yang paling urgent atau yang paling inti dan paling penting adalah kita senantiasa selalu beriman kepada Allah, agar kita tidak ditempatkan tempat yang serendah. Itu sudah menjadi sumpah Allah. Barang siapa yang tidak beriman atau meninggikan keimanannya kepada Allah, maka kita akan ditempatkan ke tempat yang serendah. Olehnya itu kita juga harus dalam kehidupan sehari-hari kita juga bertoleransi. Bertoleransi artinya bertoleransi, saling menghargai satu sama lain. Tetangga kita berbeda paham, kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati.
Ya, itulah pembelajaran yang sangat bermakna untuk kita semua. Sebelum kita pulang, maka kita membaca doa. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak semua, sesuai dengan tadi pembagian kelompok, maka oleh itu saya ingin menguji kemampuan kalian. Ya, per kelompok ya. Coba saling mendekat. Oke. Silakan berdiskusi. Namanya kerja kelompok, maka berdiskusi terkait pesan pokok Quran suratin. Ya, silakan berdiskusi. Ya, kelompok selanjutnya di sini kelompok B, silakan berdiskusi. Oke. Kelompok C, silakan berdiskusi. Oke. Jadi saya kasih waktu untuk dikerjakan. Selanjutnya silakan dikumpulkan tugasnya tadi. Nanti saya akan berikan penilaian ya. Tolong kumpulkan. Sudah tulis namanya ya. Semua sebelum kita pulang saya ingin berikan
memberikan dulu motivasi bahwasanya pembelajaran hal ini adalah pembelajaran pesan pokok Quran surah Al-Tin, yaitu ada 4 tadi. Yang paling urgent atau yang paling inti dan paling penting adalah kita senantiasa selalu beriman kepada Allah, agar kita tidak ditempakan tempat yang serendah. Itu sudah menjadi sumpah Allah. Barang siapa yang tidak beriman atau meninggikan keimanannya kepada Allah, maka kita akan ditempatkan ke tempat yang serendah. Olehnya itu kita juga harus dalam kehidupan sehari-hari kita juga bertoleransi. Bertoleransi artinya bertoleransi, saling menghargai satu sama lain. Tetangga kita berbeda paham, kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghormati. Ya, itulah pembelajaran yang sangat bermakna untuk kita semua. Sebelum kita pulang, maka kita membaca doa. Doa dimulai secara bersama-sama ya. Doa dimulai.